Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2020 53011. Kali ini saya akan membahas dengan desain penelitian. Desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Oke, macam-macam penelitian, desain penelitian. Di sini ada types of research design. Kemudian survey, correlation, causal comparative, experimental, ethnographic, historical, action research. Selanjutnya, riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan riset that allow for the cause of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental, kita dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain yang pertama independent variable atau IV merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua, dependent variable adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga, experimental condition group adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat ada control condition yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Yang kelima ada confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan, tapi tidak akan diukur, namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Yang keenam, uncontrolled variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Selanjutnya yang pertama ada contoh, misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Kemudian contoh yang kedua, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan dua contoh kasus tersebut, dapat diambil suatu argumen. Yang pertama, eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Yang kedua, perbandingan atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Yang ketiga, penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya diberlakukan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berada di sekitar sawah sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita disebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenalkan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan riset penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri sendiri, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada lingkup tertentu saja.
dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis. Dalam bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimental riset baik berupa simulasi atau diatur jumlahnya, ada perbandingan dan hasilnya berupa grafik. Misalnya grafik produksi dari berbagai kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset. Grafik produksi dari berbagai kali panen disebut sebagai hasil penelitian. Metode dengan pendapatan ini disebut dengan metode eksperimental, sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental, baik berupa case study maupun penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan kita juga bisa mencari pekerjaan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental yang ada disebut independent variable atau faktor yang dimanipulasi, dapat dan dependent variable atau faktor yang diukur. Misalnya dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung telah dipanen. Pada faktor yang dimanipulasi pemupukan yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya yang pertama tanpa pemupukan atau 0. Yang kedua pemupukan dengan 0,5 kg per HA. Yang ketiga ada pemupukan dengan 1 kg per HA. Yang keempat ada pemupukan 1,5 kg per HA. Kita dapat hasil yang berbeda-beda pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5, ternyata hasil produksi menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan dan dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Analisis penggambaran pada grafik ini yang menjadi yang pertama, independen variabelnya adalah pemupukan. Dan yang kedua, dependen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan ilmi inilah yang dapat kita sebut sebagai batasan dari penelitian. Yang kedua, kuasi eksperimental. Samakah dengan desain penelitian eksperimental? Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment. Misalnya pemanasan atau marketing. Misalnya pemasaran atau marketing, kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjumlahan yang meningkat pada saat itu, belum peningkatan itu terjadi. Karena adanya marketing, artinya benchmark-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain pada investasi information technology atau IT, untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT, berdasarkan data yang dikumpulkan dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya, apakah sebelumnya ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya dan lain sebagainya. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one shot prostate, no control group atau tidak ada control group. Selanjutnya yang ketiga di sini ada casual comparative research. Casual comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kasual bisa dilakukan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam penelitian lain, misalnya dalam bentuk comparative research. Independen variabel pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan treatment. Penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara kedua grup atau lebih dan diberikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup.
Misalnya, kenapa perubahan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal? Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara penghitungan, yaitu uji statistik. Bila interest ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji covariance. Bila peneliti yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi atau independent variable dengan tingkat produksi yang dihasilkan, dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap suatu satuan independen variabel. Berapa pertambahan dependent variabelnya berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif. Keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi baik metode, teknik, maupun tools. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas, sedangkan untuk penelitian kuantitatif, sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif, kualitasnya data harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya, kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-rata menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lebih lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan departemen variabel. Misalnya, perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukuran dalam 3 tahun terakhir, bagaimana produktivitas, lihat polanya dengan unit yang sama, kita bandingkan. Ini disebut comparative riset. Bila rata-rata yang satu 5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Mesti diuji dulu dengan uji secara statistik. Pada eksperimental desain, kita bisa memanipulasi independen variabelnya. Bila pada saat tabel terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Apa penyebabnya dari meningkatkan produktivitas dari perusahaan ini? Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari satu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Contoh lain, dalam hal suatu penelitian yang ada yang mengatakan bahwa 5% proyek gagal. Proses terbesar penyebab gagal produk IT ini adalah karena adanya kesalahan pada rekrutmennya. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing tanpa didukung oleh data-data hasil penelitian. Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa perulangan di mana SI bisa diusulkan. Misalnya, SI untuk ketahanan pangan, setiap lahan diukur produktivitasnya. Setiap ada perubahan fungsi lahan bisa diolah sehingga data tahun lalu dengan data sekarang bisa di-overlap. Berada perubahan yang terjadi, misalnya beberapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan pemukiman hingga dibuat kebijakan yang tepat. Sasaran misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. Yang terakhir, yang keempat, correlation research. Bentuk penelitian lain yang disebut-sebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasi atau ex post facto.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasi makna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lain, kita bisa melihat tingkat gross national product suatu negara dengan adanya keterlibatan IT, maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelajaran IT suatu negara semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar-benar, bisa juga tidak. Untuk itu maka perlu dikaji apakah benar strategis bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT, walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak kita amati. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua atau lebih variabel. Bisa kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Apakah hubungan tersebut bersifat causality, maka harus dikaji dan diteliti lagi faktor-faktor yang berperan di dalamnya. Contoh lain, simulasi untuk mengukur recall dan precision. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel Google, maka akan menerapkan asumsi tadi. Kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengatur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang diambil. Recall ada berupa jumlah dokumen yang relevan tapi tidak bisa diambil, maka disimulasikan untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak hanya bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cari categorical interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensi bangunan argumen dan cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Pembulatan perbedaan makin besar kemungkinan adanya kontribusi error dari pembulatan. Masalah teknis asumsi berupa sesuatu yang tidak bisa kita teliti. Misal normal distribution. Bila menguji IQ harus diuji dulu nominasinya. Ada ketidaknormalan dalam sampel populasi. Misal ada 10 orang autis yang akan merusak normality. Tidak pernah diujikan normality, namun hanya diasumsikan sampel bawah yang representatif, maka dia menyebar normal. Fungsi normal diuji dulu tapi tidak dilakukan bahwa IQ rate 100 banding 120 bila dijajah atau disensus membayar normal. Dalam korelasi tidak ada yang kontrol satu sama lainnya. Peneliti yang menggunakan teknik korelasi adalah peneliti yang menyediakan hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisa data yang digunakan dalam analisa statistik dengan menguji registrasi dan korelasi. Terima kasih, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.